Resep 1, cilok atau somai tanpa ikan modal 40.000 jadinya 140.000. Langkah yang pertama, kita goreng dulu 100 gram kacang tanah. Digoreng hingga warnanya itu kuning kecoklatan, jangan sampai gosong karena bisa pahit ya. Kalau udah cukup matang bisa diangkat, tiriskan. Untuk bumbu lainnya ada 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 8 butir bawang merah, 10 buah cabai merah keriting, dan ini digoreng sampai layu dan matang. Jika sudah, angkat, tiriskan. Selanjutnya masukkan semua bumbu yang sudah digoreng ke dalam blender, karena ini mau saya blender aja biar cepet. Lalu tambahkan 1500 ml, tapi ini nggak aku tuang semuanya, secukupnya aja, lalu di blender hingga halus. Hasilnya seperti ini. Lalu tuang ke dalam wajan, wajannya tidak usah diberi minyak goreng lagi ya. Dan sisa air yang 1500 ml bisa dimasukkan juga ke dalam wajan ini. Tadi nggak ke-record waktu saya masukkan sisa airnya. Dimasak sampai mendidih menggunakan api sedang. Tambahkan 2 sendok teh garam, 50 gram gula merah, 1 sendok teh Royco, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan 50 ml atau 3 sendok makan air asam jawa. Lalu ini diaduk dan dimasak lagi menggunakan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 10-15 menit hingga menyusut airnya seperti ini. Warnanya sudah mulai berubah. Kemudian siapkan 4 sendok makan tepung terigu, 200 ml air, aduk hingga tepung terigunya larut dan tidak menggumpal. Nah, setelah dimasak kurang lebih selama 10 menit, kemudian tuang larutan tepung terigunya dan dimasak lagi menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 10-15 menit lagi ya. Jadi sampai dia kuahnya menyusut dan warnanya menjadi lebih pekat. Nah, kira-kira seperti ini, bumbunya akan mengental dan meletup-letup. Ini tandanya udah mateng, siap diangkat. Untuk bahan pelengkap lainnya, saya menggunakan 10 buah tahu kopong yang sudah dipotong menjadi 2 bagian bentuk segitiga dan 1/4 kg kentang. Kentangnya dipotong sesuai selera ya, karena ini harganya 1000-an, jadi ini aku potongnya kecil-kecil, ada yang aku belah 2 dan ada yang aku potong 3 ataupun 4 atau 5. Jadi dikira-kira aja, karena besar kecilnya kentang kan nggak sama, atau mungkin harganya juga nggak sama. Jadi kalau mau dijual harga 1000-an ya dikira-kira sendiri ya teman-teman untuk ukuran besar kecilnya. Kemudian nih ada sekitar 17 lembar kol atau kurang lebih ya 200 gram itu. Untuk tulang tengahnya ini sudah aku potong sedikit, tapi kalau nggak dibuang juga nggak apa-apa, sesuai selera. Kalau yang besar itu bisa dibelah lagi jadi 2, kalau yang kecil nggak usah dibelah, nggak apa-apa ya. Nanti akan kita gulung. Selanjutnya ini aku siapkan air mendidih, lalu masukkan kolnya dan ini direbus selama 30 detik aja atau setengah menit. Atau kalau nggak direbus juga bisa, cukup direndam menggunakan air mendidih aja. Setelah direbus selama setengah menit atau 30 detik, selanjutnya angkat lalu rendam di dalam baskom yang sudah berisi air. Ini aku pakai air biasa, air keran gitu. Tujuannya itu biar nanti kolnya itu nggak kelewat matang ya. Kalau udah direndam kira-kira 1 menit ya, kemudian ditiriskan, diperes dulu dan kita taruh di wadah lain. Selanjutnya saya siapkan 4 butir telur rebus, saya belah jadi 2 dan ini sebelahnya bisa dijual seharga 2000. Untuk bahan somainya ada setengah kilogram tepung terigu, setengah kilogram tepung tapioka, 2 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 bungkus Royco, 5 siung bawang putih yang diulek halus, 3 batang daun bawang,
Aduk rata. Tambahkan 1 liter atau 5 gelas belimbing penuh air mendidih. Saya masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Ini saya nuangnya tepat di atas bawang putih yang diulek ya, biar nanti bawang putihnya itu bisa merata. Ini saya aduk pakai centong kayu karena masih sangat panas. Jadi memasukkan airnya secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai teksturnya berat seperti ini. Dan kalau kira-kira sudah cukup hangat dan tangan kita sudah cukup kuat atau tahan panas untuk nguleni, lanjut ini saya uleni menggunakan tangan aja. Dan ini uleninya jangan terlalu bertenaga, tapi pelan-pelan aja biar nanti itu hasil ciloknya nggak alot ya. Jadi kalau masih ada butiran putih-putih dari tepungnya itu nggak masalah, nggak apa-apa. Ini aku nguleninya pun nggak pakai telapak tangan, cukup aku comot-comot sampai dia menggumpal keseluruhannya seperti ini. Nah kayak gini aja nguleninya, jangan sampai terlalu kalis ya teman-teman ya. Yang penting dia asal bisa terbentuk, asal bisa cukup untuk dipulung. Kalau tangannya lengket boleh dibaluri menggunakan tepung tapioka. Ini saya ambil sedikit adonan untuk telur dan kentang serta kolnya. Dan ini sisanya akan saya bentuk bulat-bulat. Membentuk bulatannya pun tidak usah terlalu mulus, cukup sampai bulat aja. Ini hasilnya sebanyak 70 buah. Untuk adonan sisa ini akan saya masukkan ke dalam tahu. Ini saya isi kira-kira setengah sendok teh sambil ditekan-tekan seperti ini agar menempel dan gak copot. Untuk yang kol juga sama, ini ada yang saya isi kira-kira setengah sendok teh adonan, terus digulung, dilipat ujungnya. Ada juga yang nggak saya isi adonan, cukup kolnya aja digulung-gulung. Nah untuk yang kentang ini juga sama, akan saya olesi sedikit menggunakan adonan. Saya sarankan kalau yang kentang diolesi itu lebih baik langsung diletakkan di dalam kukusan ya, biar nanti nggak copot. Dan untuk yang telur juga sama, ini saya kasih adonan juga sedikit untuk syarat aja. Selanjutnya saya siapkan air mendidih, lalu tambahkan sedikit minyak goreng kurang lebih 3 sendok makan dan masukkan adonan yang berbentuk bulat. Untuk adonan yang bulat ini direbus sampai dia matang, sampai mengapung semuanya. Itu ada yang pipih itu buatan anak saya, nggak boleh dirubah katanya ya. Nah ini dimasak, diaduk-aduk biar nanti nggak lengket ke bagian bawah. Kalau kira-kira udah mengapung, udah matang semuanya sampai ke bagian dalam, bisa diangkat, ditiriskan dulu. Selanjutnya saya mau susun di dalam dandang cilok yang bulat beserta tahu, kol, telur, dan juga kentang. Selanjutnya kukus selama 25 menit menggunakan api sedang hingga matang ya. Nah setelah 25 menit ini cilok ala abang-abang udah mateng, siap dinikmati, siap dijual. Wow, amazing, gampang banget kan cara buatnya. Pasti ini bakalan enak banget. Untuk memasarkannya berbagai variasi ya. Teman-teman bisa membungkusnya dengan plastik karena biasanya ada yang beli, kalau anak-anak tuh kadang ada yang beli 1, ada yang beli 2.000, ada yang beli 3. Dan kalau mau dijual untuk per piring juga bisa, mungkin sepiring mau diisi 10.000 atau mungkin diisi dengan harga 7.000 atau 5.000 juga bisa, sesuai selera aja ya. Nah seperti ini, ditambah kecap biar makin mantul. Kalau disajikan di piring juga bisa teman-teman ya. Teman-teman tinggal hitung aja yang mau beli itu minta berapa. Ini saya susun ada ciloknya, kemudian kol, telur, kemudian tahu dan juga kentang. Kemudian siram menggunakan bumbu kacang, boleh ditambah dengan kecap manis biar nambah enak. Dan juga jangan lupa diperesin sama jeruk limau ataupun jeruk nipis ya. Ciloknya lembut banget dan pasti rasanya juga enak banget. Selamat mencoba, semoga berhasil.
Resep 2, cilok geprek atau cek pentol. Untuk bumbunya ada 7 siung bawang putih, 1 sendok teh merica butiran, 2 sendok teh garam, dan ini diulek hingga halus. Selanjutnya siapkan wajan, masukkan 700 ml air, masukkan bumbu yang sudah diulek halus, tambahkan 1 bungkus Royco, aduk rata dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian masukkan 350 gram tepung terigu, 350 gram tepung tapioka, dan diaduk sampai tercampur rata. Untuk perbandingan tepungnya itu 1:1 ya. Jadi kalau teman-teman mau buat 1/4 kg tepung terigu dan 1/4 kg tepung tapioka, maka airnya itu sebanyak 500 ml. Kalau mau buat setengah kilogram tepung terigu dan setengah kilogram tepung tapioka, maka airnya itu sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya ini saya ulangi pakai tangan, tapi jangan terlalu lama biar nanti hasil ciloknya itu nggak alot ya, cukup sampai menggumpal aja. Dan ini adonannya mau saya timbang dulu, beratnya 1355 gram. Jadi nanti tinggal dibagi berapa aja teman-teman mau buatnya ya. Ini per butirnya saya timbang 5 gram atau sebesar biji kelereng gitu, dan dibulat-bulatkan seperti ini. Nah ini sebagian udah jadi, mau langsung saya rebus aja, sisanya sambil dibulat-bulatkan sambil ngerebus. Saya siapkan air dulu, masakin hingga mendidih. Kalau udah mendidih tambahkan sedikit minyak goreng, lalu kita masukkan ciloknya, dan ini direbus sampai mengapung dan matang hingga ke bagian dalam ya. Jangan lupa diaduk-aduk agar bagian bawahnya itu nggak lengket dan nggak gosong. Dan kalau kira-kira ciloknya udah mateng, angkat, tiriskan, lalu rebus sisa ciloknya hingga selesai. Selanjutnya masukkan cilok yang sudah direbus ke dalam kukusan, karena biasanya kalau yang dijual keliling itu atau di rumah tetap dimasukkan ke dalam dandang atau kukusan dan tetap dikukus di atas api kompor ya. Sesekali boleh dimatikan, kalau udah dingin boleh diangetin lagi. Untuk bumbu gepreknya itu sangat simpel, cuman pakai cabai dan bawang putih dan dikira-kira saja ya, sesuai selera aja. Kalau mau digoreng dulu atau direbus juga boleh, atau juga menggunakan varian lain yaitu menggunakan saus kacang, yaitu bumbu kacang, dan juga boleh juga pakai saus dan kecap aja. Selanjutnya kalau kita mau jualan pentol geprek itu atau cilok geprek itu, biasanya ciloknya itu digoreng terlebih dahulu. Tapi ada juga yang nggak digoreng ya, jadi sesuai selera. Cabainya ini aku lebih suka yang versi digoreng dulu, dan juga bawang putihnya digorengnya nggak usah sampai kering, cukup sampai setengah matang atau layu aja. Dan ciloknya, untuk ciloknya teman-teman terserah ya, mau jual harga berapa, mau dijual seporsi atau butiran itu juga boleh, sesuai selera aja. Jadi dikira-kira aja ya. Digoreng sampai ciloknya agak kering biar nanti lebih kriuk-kriuk dan crispy gitu. Selanjutnya kita ulek bumbu yang sudah digoreng, yaitu cabai dan bawang putih, tambahin garam sedikit, gula pasir sedikit, dan kaldu bubuk sedikit. Terus diulek-ulek. Jadi ini tuh sebenarnya pakai feeling aja ya, untuk rasa manis, asin, gurihnya itu sesuai selera. Terus ciloknya tinggal kita penyet-penyet, digeprek-geprek seperti ini. Kemudian bisa dikemas menggunakan plastik atau diletakkan di piring. Biasanya juga ada yang makan langsung ditaruh piring, ada juga yang minta dibungkus. Ini yang cilok geprek versi ori seperti ini teman-teman, jadi pakai bumbu geprek. Untuk satu plastik gini bisa dijual mulai harga 2.000, 3.000 atau 5.000 rupiah, tergantung dari banyaknya isian ciloknya ya, sesuai selera aja.
Dan ini versi yang kita pakai bumbu mentahannya, langsung aja cabai, garam, gula, pasir, kemudian bawang putih dan juga kaldu bubuk diulek-ulek, nggak usah terlalu halus. Kemudian cilok yang udah digoreng kita geprek lagi seperti ini dan dibungkus atau diletakkan di piring. Jadi teman-teman mau versi yang mana nih, sesuai selera ya. Kalau yang suka pedas kayak gini tuh lebih nampol pedesnya. Boleh juga ditambahkan dengan kecap manis dan juga saus sambal biar makin mantul. Dan ini untuk versi lainnya juga sama, kita pakai cabai, bawang, garam, gula, kaldu bubuk. Semuanya ini tadi nggak digoreng, diulek, nggak usah lembut-lembut. Terus kita geprek lagi cilok yang sudah digoreng. Kemudian masukkan ke kantong plastik ataupun piring. Lalu tambahkan dengan bumbu kacang. Nah, tinggal diikat, dikocrek-kocrek, jadi deh cilok geprek bumbu kacang. Jadi teman-teman tim yang mana nih? Tim ori, tim kecap saus, ataupun tim bumbu kacang? Selamat mencoba ya. Nah, ini rasanya tuh bakalan enak banget, nggak ngebosenin dan seger banget untuk rasa pedesnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 3, cilok goang atau cilok kuah. Bahannya 150 gram tepung terigu, 150 gram tepung tapioka, 200 ml air panas, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh roiko. Selanjutnya campur semua bahan menjadi satu, tepung terigu, tepung tapioka, garam, dan juga roiko. Aduk rata. Lalu kita masukkan air panasnya. Air panas di sini maksudnya air mendidih ya. Jadi pastikan air itu benar-benar panas biar nanti hasilnya bagus. Kita aduk rata seperti ini. Nah, kalau kira-kira adonannya sudah sedikit hangat, selanjutnya kita uleni pakai tangan. Untuk nguleni pakai tangan juga jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu kalis ya. Ini cuma saya comot-comot pakai tangan aja kayak gini, nggak pakai telapak tangan. Yang penting adonannya itu bisa menggumpal. Kalaupun masih ada tepung putih-putih yang belum tercampur menjadi satu, itu nggak masalah teman-teman ya. Jadi jangan terlalu lama nguleninya biar nanti nggak alot. Kemudian bentuk bulat-bulat kecil sebesar biji kelereng ataupun biji salak itu. Bulatnya pun juga nggak harus sampai mulus banget ya, yang penting terbentuk bulat aja. Kalau semuanya udah selesai dibentuk, selanjutnya siap untuk direbus. Saya siapkan air mendidih, beri minyak goreng secukupnya biar nanti ciloknya nggak lengket satu sama lain kalau diangkat. Lalu kita rebus ciloknya sampai mengapung dan matang hingga ke bagian dalam. Jangan lupa sambil diaduk-aduk agar bagian bawahnya itu nggak lengket dan nggak gosong. Kalau ciloknya udah mengapung dan matang semuanya, angkat, tiriskan. Untuk bumbunya ada 3 buah cabai merah keriting, 20 buah cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 4 luas kencur ukuran kecil seperti ini dikupas, daun bawang secukupnya dan jeruk limau. Kemudian ini ada 1 sendok teh roiko, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh garam, serta 700 ml air. Bumbunya mau saya blender aja biar benar-benar halus, jadi nanti kuahnya bisa benar-benar merah gitu ya. Saya kasih minyak goreng ataupun boleh juga air dan blender hingga halus seperti ini. Lanjut kita akan tumis bumbunya, siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya, dan tumis bumbunya hingga harum dan matang.
Kalau bumbunya udah mateng, masukkan airnya. Tambahkan gula, garam, dan roiko, dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, langsung kita cemplungin si ciloknya. Aduk-aduk dan masak sampai ciloknya itu mengambang kembali ya, biar nanti bumbunya itu lebih bisa meresap. Nah, menjelang ciloknya itu diangkat, kita masukin daun bawangnya biar rasanya nambah enak. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kemudian kita siap sajikan, tuang di mangkuk. Ini warnanya benar-benar menggoda teman-teman, merah gitu ya, seger banget. Nah, ini juga bisa dijual teman-teman ya. Harga jualnya pun terserah teman-teman, mulai harga 5.000 ataupun 5.000 ke atas, tergantung model yang kalian pakai ya. Jumlahnya berapa disesuaikan saja. Kemudian kita taburi menggunakan jeruk limau, diperesin jeruk biar nambah seger. Dan ini dia cilok goangnya udah jadi. Kuahnya seger, pedas, dan enak banget. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 4 cilor pedas manis. Bahannya 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, 150 ml air panas, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh roiko, setengah sendok teh bawang putih bubuk, boleh diganti 3 siung bawang putih yang diulek halus. Kemudian ini ada 3/4 sendok teh garam atau secukupnya ya. Selanjutnya siapkan wadah dan campur semua bahan menjadi satu. Setelah bahan tercampur, masukkan air panasnya. Dimasukkannya secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah mulai hangat, lanjut saya akan uleni pakai tangan. Tapi karena ini masih terlalu lembek, saya tambahkan lagi tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Dan saya uleni lagi hingga tercampur rata. Uleninya jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu bertenaga. Ini cuma saya comot-comot aja pakai jari hingga tercampur rata. Jadi nggak perlu sampai yang kuat dan juga jangan terlalu lama karena nanti cilornya itu bisa rawan alot ya. Setelah adonannya cukup kalis dan tercampur rata, selanjutnya ini mau saya pipihkan, mau saya potong-potong ya, dipipihkan pakai tangan aja seperti ini, nggak perlu pakai rolling pin juga nggak apa-apa. Terus kita potong-potong bentuk dadu kecil-kecil. Selanjutnya saya siapkan air mendidih, tambahkan minyak goreng kira-kira 2 sendok makan. Terus kita masukkan adonan cilornya yang sudah dibuat bentuk dadu. Ini kita rebus sampai semuanya mengapung dan matang hingga ke bagian dalam dari cilornya. Kalau kira-kira sudah matang, angkat dan tiriskan. Nah, agar cilornya itu nggak lengket, ini wajib dicuci hingga bersih. Setelah ditiriskan, kita aduk-aduk seperti ini biar nanti waktu digoreng itu nggak ngegumpal.
Selanjutnya kita siapkan mangkuk, kemudian masukkan 2 butir telur. Lalu kocok lepas. Lalu kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Dan kita tumis cilornya. Ini dimasak dulu sampai si adonan cilornya ini mulai panas ya. Nah, setelah mulai panas dan agak mulai kering ya, sudah bunyi kemericik dari minyak gorengnya yang cetar-cetar, lalu kita tuang dengan kocokan telur tadi dan diorak-arik. Diorak-arik sampai bentuknya seperti ini. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis, 3 sendok makan saus sambal, biar makin pedas saya tambahkan dengan bubuk cabai dari Bon Cabe. Saya pakai yang level 30. Daun bawang secukupnya, kira-kira 2 batang. Dan diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau dirasa sudah cukup matang, ini bisa diangkat dan disajikan. Teman-teman bisa menjualnya dengan diwadahin plastik atau diwadahin cup ya. Untuk harga jualnya sesuai selera, disesuaikan dengan pangsa pasar di tempat kalian masing-masing. Nah, ini dia cilor pedas manisnya udah jadi. Rasanya sangat enak, kenyal, lembut, nggak keras sama sekali, dan gurih juga, manis pedas juga. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 5 cilok pedas manis ala Mamang SD. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 400 ml air, 3 siung bawang putih yang diulek halus, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh Royco, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor dan angkat. Dalam wadah masukkan 200 gram tepung tapioka, 200 gram tepung terigu, 5 batang daun bawang yang diiris halus. Kalau nggak ada daun bawang boleh diganti dengan seledri. Aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan air rebusan bumbu. Dimasukkannya secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Karena ini masih panas, jadi saya pakai spatula ya. Kalau kira-kira sudah cukup hangat dan tangan kita udah tahan panas untuk nguleni, lanjut saya uleni pakai tangan aja. Ini diuleninya jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu bertenaga agar nanti hasil ciloknya itu nggak rawan alot ya. Selanjutnya kita bentuk bulat-bulat. Biar nggak lengket, tangannya saya olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Diambil adonannya sedikit demi sedikit dan dipulung hingga terbentuk bulat seperti ini. Besarnya kira-kira sebesar kelereng atau biji salak gitu ya. Setelah selesai semuanya dibentuk bulat-bulat, saya siapkan air mendidih, beri minyak goreng secukupnya, kira-kira 2-3 sendok makan. Lalu kita rebus ciloknya, direbus sampai mengapung dan matang hingga ke bagian dalam. Kalau sudah cukup kokoh boleh diaduk agar bagian bawahnya itu nggak lengket dan nggak gosong.
Kalau ciloknya udah mateng, angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ciloknya mau saya kukus lagi biar hasilnya itu lebih empuk dan lembut. Ini saya kukus ya kurang lebih 15 menit aja. Setelah 15 menit ini ciloknya udah nambah empuk banget. Matikan api kompor lalu tutup kembali ya. Untuk bumbu sausnya siapkan wajan, kemudian beri minyak goreng secukupnya. Lalu kita tumis 3 siung bawang putih yang sudah diulek halus. Ditumis sampai setengah matang dulu. Lalu tambahkan dengan 10 buah cabai rawit keriting yang direbus kemudian diulek halus. Ditumis sampai bumbunya harum dan matang ya. Tujuannya itu cabainya direbus dulu agar nanti hasil dari sambalnya itu lebih wangi dan gak langu sama sekali. Tambahkan 80 gram kacang tanah yang sudah digoreng dan ditumbuk halus. Jadi bukan disangrai ya, tapi digoreng menggunakan minyak goreng. Dan tambahkan 400 ml air atau sebanyak 2 gelas blending penuh dan biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih, bumbui dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh roiko, dan 50 gram gula pasir. Aduk-aduk lagi hingga gulanya larut. Kemudian tambahkan dengan 100 gram kentang yang direbus dan diulek halus. Ini tujuannya itu agar bumbunya itu nanti lebih lembut dan lebih kental. Kalau nggak ada kentang boleh ditambahkan dengan ubi jalar atau mantang itu ya, caranya sama. Direbus dan ditumbuk halus sebanyak 100 gram. Jadi nanti bumbunya itu akan lebih kental dan lebih lembut sekali. Tambahkan 3 saset kecil kecap manis atau sebanyak 4-5 sendok makan. Sepuluh sendok makan saus sambal atau sebanyak 100 gram. Agar hasilnya lebih kental, saya tambahkan 1,5 sendok makan tepung beras yang dilarutkan dengan sedikit air. Aduk rata, kemudian masukkan ke dalam bumbu dan diaduk hingga tercampur rata, sehingga nanti tekstur dari bumbunya itu akan lebih kental ya. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas atau belum. Kalau udah pas, bisa matikan api kompornya dan angkat. Siapkan ciloknya, kemudian siram menggunakan bumbu sausnya. Ini dari aromanya itu udah kecium enak banget teman-teman. Nah, ciloknya juga sangat empuk, lembut, bumbunya juga enak banget. Selamat mencoba ya, semoga berhasil.